Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami untuk kesempatan perkuliahan online. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep penularan penyakit dengan saya Topan Heruwibowo. Untuk perkuliahan Patient Safety pada penata anestesi, di situ ada materi terkait dengan penularan penyakit. Nah, karena ini sering terjadi di rumah sakit, jadi ini juga sangat penting ya, karena salah satu concern di dalam patient safety adalah terkait dengan infeksi nosokomial. Nah, bagaimana konsep penularan penyakit? Kita mulai. Nah, dari perjalanan penyakit. Yang pertama ya, ada tahapan prepatogenesis ya, sebelum menjadi patogen. Jadi yang namanya bakteri ya, itu ada flora normal ya, kemudian pada tempat-tempat tertentu itu bisa menjadi patogen. Nah, mulai dari prepatogenesis, kemudian bakteri atau virus tersebut melalui tahapan inkubasi. Nah, inkubasi setiap bakteri ya atau virus itu berbeda-beda jangka waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tahap penyakit dini. Mulai tahap inkubasi, kemudian mulai timbul gejala pada pasien. Ya, gejala-gejala ringan. Ya, kemudian dari gejala ringan itu lama-kelamaan menjadi gejala yang lebih berat. Nah, ini tahap penyakit lanjut. Nah, dan yang terakhir nanti akan terjadi penurunan gejala dan penyakit bisa sembuh. Nah, ini tahap akhir dari sebuah penyakit. Nah, mekanisme penularan. Nah, ini adalah berbagai mekanisme ya, di mana unsur penyebab penyakit dapat mencapai manusia sebagai penjamu yang potensial. Ya, jadi memang tidak semua paparan dari mikroorganisme itu bisa langsung menjadi penyakit bagi seseorang. Ya, tetapi setiap orang punya mekanisme antibody ya, atau imunitas ya yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi mekanisme-mekanisme ini berbeda-beda dari mulai penyakit atau bakteri ini sampai masuk ke dalam tubuh manusia ya, yang manusia tersebut sebagai penjamu yang potensial. Mekanisme penularan penyakit. Nah, untuk mekanisme penularan penyakit ada 4. Ya, yang pertama adalah kontak langsung. Ya, jadi dari pasien ya, misalkan terkena infeksi dan darahnya misalnya atau mikroorganisme tersebut atau bakteri tersebut masuk ya ke tubuh kita, misalkan lewat luka yang kita punya. Nah, ini juga bisa, atau lewat udara, misalkan seorang yang mengalami infeksi ya, kemudian mikroorganismenya atau bakterinya terbang lewat udara, kemudian hinggap ya di pada orang yang sehat. Nah, ini juga bisa menyebabkan penularan penyakit. Kemudian yang berikutnya dari makanan dan minuman. Ya, makanan-makanan yang mengandung bakteri, virus, ya kemudian kita makan masuk ke tubuh kita, sedangkan imun kita sedang menurun, tidak mampu untuk menghambat ya atau melawan mikroorganisme tersebut, sehingga menyebabkan penyakit muncul. Dan yang keempat adalah faktor. Kita lanjutkan. Nah, untuk penularan penyakit ya yang melalui fekal oral. Ya, ini adalah penyakit yang ditularkan melalui anus ya dan melalui mulut. Ya, jadi bisa melalui makanan yang mengandung
mikroorganisme baik virus dan bakteri atau bahkan jamur, ya, dan minuman, ya, serta melalui tinja, ini juga bisa. Jadi misalnya orang yang memiliki penyakit kemudian ditularkan lewat tinja, jadi ini juga bisa menyebabkan penularan penyakit. Nah, untuk penyakit melalui makanan dan minuman dan tinja contohnya adalah diare, ya. Kemudian ada GEA atau gastroenteritis akut, ya. Terus ada kolera, disentri, ya, ada tipes, ya, ada hepatitis, ya, penyakit cacing dan lain sebagainya. Kemudian untuk hepatitis A, ya, ini penyakit mirip penyakit ini mirip seperti gejala-gejalanya seperti panas, radang, tetapi ini sebenarnya masalah yang sering terjadi, ya, yang ada di Indonesia, ya, termasuk penyakit yang umum, ya, termasuk common source. Selanjutnya untuk etiologi dari hepatitis A, ini penyebab penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Virus ini dapat ditemukan dalam tinja manusia. Kemudian untuk gejalanya, ya, dari mulai awal, ya, terinfeksi sampai 2 minggu sebelum gejala kuning pada kulit, nah itu terjadi demam, ya. Dan selain itu juga kehilangan nafsu makan, ya, mual, muntah, dan gejala yang tidak khas lainnya, ya, yang mungkin juga gejala-gejala ini muncul pada penyakit-penyakit yang lain. Kemudian 1-5 hari sebelum kekuningan biasanya pada kulit muncul, ya, air kencing berwarna kuning kecoklatan. Jadi ketika PAK, ya, untuk urinnya itu berwarna kuning kecoklatan sebelum kulitnya kekuningan. Dan untuk tinjanya berwarna pucat, ya. Warna putih pada mata, ya, akan menjadi kuning, ya, atau pada sklera itu pada mata ini biasanya menguning. Dan enzim hati meningkat pada pemeriksaan lab. Untuk penularannya, penyakit ini ditularkan secara fekal oral, ya, dari orang yang terinfeksi. Kemudian dapat juga ditularkan melalui hubungan seksual, ya, bagi suami istri. Kemudian untuk penyakit ini menyerang pada golongan, ya, yang rendah, ya, yang sanitasinya sosial ekonominya rendah, ya. Nah ini apabila di lingkungan yang kumuh, ya, kemudian tidak ada jamban sehat, nah ini juga beresiko terjadi penularan hepatitis A. Kemudian selain itu juga terkait dengan hygiene, ya, kebersihan, ya, sering cuci tangan atau tidak, ya, ketika mau makan cuci tangan atau tidak, ya, kebersihan dirinya juga kurang baik, ini juga beresiko terjadi penularan hepatitis A. Kemudian penularan ini biasanya berlangsung secara cepat. Untuk pemberantasannya terkait dengan surveillance epidemiologi, penyelidikan epidemiologi ini untuk mengetahui penyebaran penyakit, ya, sumber penyakit dan cara penularannya. Untuk kasus berikutnya adalah polio. Ini adalah penyakit yang akut yang menyerang sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi karena virus polio atau enterovirus. Ditularkan pada manusia melalui orofekal, ya, atau sekret faring. Nah, untuk epidemiologi tersebar di seluruh dunia, ya, terutama di bagian Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Dan India salah satu negara yang endemik polio,
ya, menularkan penyakit ke berbagai negara pada tahun 1999 ya, dan ke Eropa pada 2001 ya, serta ke Lebanon pada 2003. Ini epidemiologinya. Kemudian untuk WHO ya, dan Depkes RI pada tahun 2005, virus polio berasal dari Sudan atau Nigeria yang berada di Arab Saudi. Dan untuk bayi dan anak-anak ya, ini merupakan usia yang sering terjadi penyakit polio. Untuk gejalanya, gejala awal ya, penyakit polio biasanya terjadi selama 1-4 hari, kemudian nanti hilang. Ya, gejala lain ada nyeri di bagian tenggorokan, kemudian rasa tidak nyaman di perut, ya, demam ringan, lemas, dan nyeri kepala ringan. Untuk gejala klinis yang mengarah pada serangan virus polio ya adalah adanya demam dan kelumpuhan akut. Untuk cara penularan, virus ditularkan antar manusia melalui fekal oral ya. Jadi melalui penularan ini melalui oral bisa ya, atau fekal. Nah, dari oral ini juga bisa melalui sekret faring ya, apabila keadaan hygiene sanitasinya kurang baik. Nah, tapi kalau hygiene-nya baik, sanitasinya baik ya, ini tidak memungkinkan terjadinya penularan melalui fekal oral ya. Kemudian cara lain adalah melalui makanan ya, dan bahan-bahan yang lain yang tercemar. Untuk pada akhir masa inkubasi, penderita biasanya berpotensi menularkan penyakit ya. Nah, untuk tugasnya ya, silahkan kalian mencari ya untuk kuis ya. Untuk kuisnya silahkan kalian mencari penyakit lain yang menular. Ya, di situ terkait dengan bagaimana cara penularannya. Ya, cukup satu saja ya. Jadi nanti mungkin akan ada jawaban yang sama antara mahasiswa terkait dengan penyakit yang diambil gitu ya, untuk penyakit yang menular. Bagaimana cara cara penularannya dan gejalanya ya. Itu saja untuk tugasnya, nanti silahkan di jawaban dikumpulkan. Untuk jawaban panjang ya, untuk jawaban panjangnya nanti diupload. Kalau jawaban singkat biasa disampaikan di forum, dan jawaban panjang disampaikan di upload ya, di kantong tugas. Oke, ini tugasnya maksimal hari Ahad ya, tanggal 29 kalau nggak salah, 29 Maret kalau nggak salah. Nanti silakan sudah diupload. Oke ya, itu ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Setelah terpajan ya, jadi penderita virus polio dapat ditemukan pada sekret tenggorokan ya sampai 1 minggu, dan pada tinja manusia sampai 3-6 minggu. Jadi kalau misalkan baru 2 hari atau 3 hari terkena ya, maka di situ akan susah mendeteksi atau dilakukan pemeriksaan lab. Nah, karena biasanya dia sampai 1 minggu ini baru
seker tenggorokannya mulai ada ya, kemudian virus tersebut sudah sampai di seker tenggorokan dan sudah muncul di tinja pada 3-6 minggu. Ini untuk kuisnya. Kemudian yang berikutnya untuk pencegahan dan pemberantasan itu yang pertama dengan eradikasi polio sistem surveillance ya, dibuktikan dengan zero report ya. Kemudian untuk surveillance akut ya, valsid polio ini adalah pengamatan ketat pada semua kasus ya, pada semua kasus kelumpuhan yang mirip dengan kelumpuhan kasus polio. Dan yang ketiga, imunisasi ya, terdapat 2 jenis yaitu OPV dan IPV. Lanjutnya cukup ya, jadi nanti untuk selanjutnya tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan, kemudian pilih salah satu saja dari penyakit tersebut ya, tugasnya individu. Oke, saya kira hanya itu saja untuk perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mencari sumber-sumber lain, baik itu lewat buku, ya, internet maupun video-video yang berhubungan dengan perkuliahan ini. Ya, karena kalau hanya dari satu sumber saja sebenarnya tidak cukup karena masih banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Saya kira itu saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.